minallah wa 'ala Allah wa fillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa na'fa wa intifa' wal ifadah wal istifada hatta ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalati ala al-khair tiba wa jalla wa mardati wa qurbi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk sama-sama kita menghadiri undangan Sahibul Bait Al Habib Ahmad bin Yahya yang insyaallah kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat yang dikabulkan segala hajatnya, tidak dikurangi segala sesuatu dan tidak diangkat nikmatnya kecuali ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Mustafa selaku anaknya mudah-mudahan kita doakan juga selalu istiqomah. Habib Novel Aidit ngumpet di mana tahu tuh. Foto para tokoh, para sepuh yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Memang sebenarnya kalau malam Jumatnya kita buka kitab Takhiratul Musyarrafah, Pak. Karyanya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi kita lanjut aja nih ya untuk pelajaran kita pada malam Jumat ini. Kita pernah udah bahas tuh Arkanuddin Thalathatun, yang namanya rukun agama itu ada 3. Al-Islamu wal imanu wal ihsanu. Ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah iman. Nah, Islam itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Timbul pertanyaan di sini. Kita waktu kita sholat ini kan kita sebut tuh waktu tahiyat, at-tahiyat al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillahi ta'ala. Terus kita sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita breakdown dulu dikit nih. Apa itu asyhadu? Asyhadu itu adalah fi'lul mudhari. Kalau dalam i'rabnya nih, fi'lul mudhari itu artinya sedang. Jadi yang namanya bahasa Arab itu kalau kata kerja ada fi'lul madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Ada fi'il madhi itu udah lampau kerjaannya, yang dikerjakan udah dikerjakan gitu, udah lampau. Kalau bahasa Inggrisnya past tense gitu. Ya, Habib ngerti juga bahasa Inggris, tenang itu. Pokoknya rapi. Fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari ini kalau dalam bahasa Inggris present tense, sedang terjadi, sedang dilakukan. Nah, asyhadu itu fi'il mudhari, dhamirnya anak. Jadi kita bilang ini artinya berarti saya sedang bersaksi, karena kan lagi terjadi gitu. Nah, ketika kita bilang saya sedang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di dalam pengadilan ada yang sarjana hukum nggak di sini? Belum ada, belum lulus. Kalau di pengadilan ada saksi nih, ditanya sama hakim, saksi, ente lihat ya kejadiannya ini, duduk perkaranya. Dia bilang, waduh, Pak Hakim, saya nggak ngelihat. Kira-kira kesaksiannya diterima nggak tuh? Nggak diterima. Nah, waktu kita bilang asyhadu, saya sedang bersaksi, mana Tuhannya, mana Allahnya? Yang kita saksikan apaan? Tuh. Mulai dari masuk kemarin. Wah, dia bilang, waduh, kok bisa ngelihat Allah nih? Oh, jangan ke situ dulu perkaranya nih. Jangan langsung dipukul rata secara global langsung ngelihat Allah. Oh, enggak. Hati-hati ngomongnya nih. Yang kita saksikan apaan tuh di situ? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhannya yang mana? Yang disebut Tuhan, ilah itu adalah segala sesuatu yang mengacaukan pikiran kita, mengacaukan fokus kita itu dari ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Urusan-urusan duniawi. Urusan-urusan duniawi itu.
Nah, kita menyaksikan Allah bagaimana? Menyaksikan dengan berbagai macam kekuasaannya, berbagai macam ciptaannya, berbagai macam keinginan-keinginannya itu yang nggak bisa kita kita pungkiri. Nikmat-nikmatnya. Nah, kita saksikan itu. Saya sedang bersaksi dan kita bersaksi bahwa saya nggak ada yang maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akui diri kita itu lemah, fakir, miskin, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Dari situ kita mengenal sifatnya Allah. Dari situ kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita balik, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya sedang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Anu mau tanya ente sekarang, Muhammad yang mana? Nah, katanya umat Nabi Muhammad. Katanya kita pelajarin tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Nabi Muhammad itu katanya junjungan kita, ya kan? Tuhan kita, pemberi syafaat kita. Tapi sampai detik sekarang ini kita nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Dari mana jatuhnya kita bisa ngaku kita umat Nabi Muhammad kalau begini caranya? Kita di dalam sejarah, di dalam kitab Maulid disebutin, oh Nabi Muhammad itu yang mukanya begini, yang alisnya begini, yang matanya begini, yang mulutnya begini, yang rambutnya panjang terus di belah tengah dan lain sebagainya. Itu gambaran-gambaran. Dari mana kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW sebenar-benarnya pengenalan? Kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan mengaku kita umat Nabi Muhammad kalau kita belum ikutin apa ajarannya. Jangan. Kita laksanakan peninggalannya. Peninggalannya apa? Peninggalan Rasul. Nabi dan Rasul itu nggak meninggalkan duit, nggak ninggalin harta. Ninggalin apa? Ilmu. Makanya majelis taklim itu perlu kita datengin. Kenapa? Ente sanggup nggak 1000 rakaat sholat? Orang sholat terawih aja pada inian dulu, pada debat dulu. Oh yang 8, oh yang 20, kita di komplek 8 aja kan pada kerja, kan gitu biasanya, ya kan? Ada nggak begitu? Waduh ya. Iya begitu. Nah 20, nggak bisa yang 8 bid'ah, rame. Pas giliran sholat ya kagak ada sholat. Alasan apa? COVID-19 tutup masjid, rasain. Hari-hari cuma debat doang. Yang dipentingin ini debat doang, gontok-gontokannya doang, tapi ibadahnya nggak mau. Nah itu. Nah sebenarnya nih kemarin sempat Ramadan itu terjadi kita di lockdown, masjid ditutup, majelis ditutup dan lain sebagainya ditutup. Nah ini sebenarnya apa? Balik kepada diri kita sendiri. Emang selama ini kita sholat Jumat benar nggak? Waktu khutbah Jumat itu kita benar-benar dengerin nggak apa yang dikatakan khatib nih? Apa kita tidur di situ? Ya kan, cari tempat yang memojokkan dikit, ya kan, khutbah udah mulai alhamdulillah, biar angin tidur. Apa itu yang kita dapat dari Jumat ke Jumat? Terus terawih akhirnya nggak dibikin juga. Ya selama ini cuma awal-awal doang ramenya, tengah-tengah. Iya. Pertama masjid yang rame, yang kedua pasar rame tuh mulai. Yang ketiga stasiun ramai kalau mau pulang kampung. Akhirnya di lockdown semua. Rasain. Karena selama ini Ramadan begitu melulu. Ini kan teguran buat kita berarti. Jangan salahin pemerintah, jangan salahin penyakit, jangan salahin siapa-siapa. Salahin kita diri kita sendiri salahin. Selama ini kita terhadap ajaran Rasulullah yang ditinggalkan kepada kita, yang diwariskan kepada kita ini kita bisa nggak pegangnya? Kita bisa nggak jalaninnya? Nah itu yang penting. Bicara masalah nanti kenal Nabi Muhammadnya bagaimana? Oh ntar dulu, jauh ente. Jauh kita nih, jauh ya Allah. Kita siapa? Mau ketemu paduka yang mulia. Kita siapa? Mau ketemu pangeran yang mulia. Kita siapa nih? Kalaupun misalnya nih Allah Subhanahu wa taala kasih kemuliaan buat kita itu dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat kita dan Rasulullah SAW datang dalam mimpi kita, ya Allah kita sujud syukur itu.
Kita banyak dosa selama ini, nggak ikutin apa yang diajarin Rasulullah SAW. Sunnah-sunnahnya kita yang nggak laksanain. Bacaan sholat kita masih banyak yang salah, mulai hurufnya. Bagaimana kita bisa bersolawat kepada Rasulullah? Sementara huruf kita yang kita keluarin ini bacaan sholat kita masih banyak yang salah. Padahal sholat itu punya siapa sebenarnya? Sholat itu punyanya Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya. Tadi kita disuruh sholat 50 waktu. Nah, yang ngirim haji kita kalau 50 waktu. Tawar menawar itu. Negosiasi. Gimana nih? Ya kan baik nih apa segala macam. Akhirnya 5 waktu dikasih. Buat siapa itu? Buat umatnya. Itu hadiah. Ada bacaan sholatnya, bacaan al-fatihahnya, ada bacaan tahiyatnya yang wajib-wajib. Nah itu penting buat kita itu. Nah kita mau mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita perhatiin. Bacaan sholat kita rapiin. Itu yang benar. Jangan sibuk nih sekarang. Aduh ya Allah. Kita ngerti yang ustaz mau jadi dukun, yang dukun mau jadi ustaz. Bener nggak begitu kira-kira? Ada jadi ingat film Benyamin. Film Benyamin tuh yang apa namanya nih? Yang judulnya The Lucky Troublemaker tuh. Apa namanya? Yang kerap beruntung. Iya kan? Itu kan dia pas ada selendang merah tuh, kita cerita Benyamin dulu dikit biar seru. Pas ada selendang merah, udah coba dah kita cari nih orang pintar gitu. Tuh orang pintar disebutnya. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang, mohon maaf, orang tolol. Yang datang ke dia itu disebut orang pintar, mohon maaf, yang datangnya siapa? Orang tolol. Kemarin ada yang ngeliat di video dikasih, ada ketawa cekikikan. Kenapa? Ada satu pakai gamis, ya kan? Terus kopiannya rada munjung dikit, kayak apa tuh? Apa namanya itu? Yang catur? Pion ya? Oh itu, kuncungnya. Udah, pakai pesol-pesolan anak-anak yang bunyi fire begitu. Dianya tuh yang itu seru berdoa. Wah, aneh bilang yang bahlul siapa nih? Yang bahlul yang datang. Udah tahu ditembak-tembakan pakai begitu ngobatinnya. Rahasia katanya. Kapan dari salafun saleh itu ngajarin pengobatan kayak model begitu? Ada yang masyhur itu ruqyah paling gitu, atau bacaan dzikir untuk mengobati. Karena kalau diobatin pakai Al-Quran terus nggak sembuh juga, berarti emang udah jadwalnya dia berangkat betul. Habis pakai Al-Quran udah nggak didoain, udah kagak kena lagi. Berarti apa? Ya udah innalillahi dan mau nggak mau. Gitu. Nah itu yang kita mesti perhatiin tuh. Yang ustadz mau jadi dukun, yang dukun mau jadi ustadz. Yang dipentingin itu dikiran panjang-panjang, ya kan? Tapi nggak diperhatiin apa mana dikirnya. Ngucapnya itu udah benar belum? Wah amalannya apa? Ya latif, ya latifu, ya latifu. Berapa kali? Itu 12.000. Wow. Kenapa? Entar kalau begitu kita semua ke kepala tangan nih, kalau kita begitu langsung terbelah tuh. Ya kan maunya begitu tuh. Terus kalau kita mau minta rezeki kita langsung aja sebut ya latifu. Ada bilang yang ada bukan ya latif, ya latifu, yang sebut yang enak, to'nya itu yang benar, fa-nya itu yang benar. Disebut ya latifu dua. Akhirnya ya ketipu. Ketipu akhirnya dia. Begitu. Ini yang kita jarang perhatiin. Apalagi ntar mulai ya kan datang kayak model TV itu, ya. Ini menurut penglihatan saya di sebelah kanan ini ada satu penampakan. Ini memang agak besar dia, ya. Terus gondrong, rambutnya gondrong, bulunya banyak, bulunya banyak. Terus kayaknya gondoruo nih. Ente lihat kagak lihat? Percaya aja. Jangan percaya apa yang ente belum lihat. Biasanya begitu sih, percaya aja. Iya kita percaya, ayo iya kali, iya oke nya merinding nih kita. Lebay langsung. Nah terus misalnya apa namanya nih? Oh saya lihat di situ ada kuntilanak tuh pakai daster full. Kayak kelambu sekalian kelambu, ya kan, terus rambutnya panjang tuh. Ente pernah ketemu belum? Kalau ketemu ente takut nggak? Takut. Loh kenapa takut?
Lah coba yang temenin, mungkin dia lagi nungguin Grab nggak datang-datang. Iya kan? Tanyain ya, kalau bagus ente minta nomor WhatsApp-nya. Kali aja jadi jodoh. Ya kan, ini belum tahu-tahu, kita udah belum takut duluan. Oh enggak, ini enggak. Aduh, stop dah. Urusan-urusan begitu udah stop. Enggak mungkin. Nih, yang namanya amrun khariqun lil ada, perkara di luar kebiasaan, itu ada beberapa macam. Yang pertama irhasat. Irhasat itu timbul keajaiban di diri para nabi tapi sebelum dilantik. Contoh apa ya? Nabi Muhammad waktu diusapin tangannya ke kambing yang udah kering tuh, susunya, waktu pas diusapin, wah subhanallah, keluar susunya sekeluarga, sekelilingnya, di lingkungan semua pada minum susu kambing ini. Ya kan? Terus dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat dan sebagainya. Itu irhasat sebelum dilantik jadi nabi. Ada mukjizat. Nah, mukjizat ini adalah perkara di luar kebiasaan yang ajaib yang timbul di tangan para nabi dan rasul. Contoh Nabi Musa, ada tongkatnya. Apa iya setiap hari digunakan itu tongkat? Dikeluarin keajaibannya gitu. Enggak serta merta selalu apa kalau ada apa awas tongkat gue punya tongkat nih, awas kan. Apa begitu Nabi Musa? Enggak, digunain cuma berapa kali buat ngelawan tukang sihir pada saat itu, ame buat belah laut. Selebihnya enggak bentar-bentar tongkat, ya kan? Tongkat. Ente gak denger kata ya, tongkat nih. Enggak. Terus pada saat dikejar sama Fir'aun ini, dihadapi nama Laut Merah. Kebingungan Nabi Musa ini. Apa yang mesti diperbuat ya Allah, bagaimana nih? Sementara dia bawa umat banyaknya. Bagaimana nih coba tuh, bayangin perasaannya waktu itu. Ya Allah, tunjukin saya jalan keluarnya bagaimana? Allah kasih datu wahyu. Ya Musa, pukulkan nih tongkat di laut itu. Nah, Nabi Musa pukul aja udah, ikut aja apa yang diperintahin. Tebelah itu Laut Merah. Kira-kira nih, kalau ente disuruh begitu, langsung yakin mau masuk nggak itu ke laut? Laut yang tebelah gitu. Kalau ente nih bisa gitu dikasih kemuliaan misalnya ini, ya kan, ente ketok tuh tongkat, laut tebelah. Ane rasa ente mikir 3 kali itu, bukan 2 kali lagi. Kalau kita masuk dia balik kan dari airnya. Tumpah. Iya kan, dia balik kan airnya. Itu begitu. Nabi Musa yakin udah jalan, semua umatnya selamat. Nah waktu pas Fir'aun mengejar, balik lagi ke laut, tenggelam tuh Fir'aun. Nah itu mukjizat. Ada yang disebut keramat. Nah karomah, disebutnya karomah nih. Nah karomah itu timbul keajaiban di tangan para wali-walinya Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-walinya Allah, wakil-wakil Allah di muka bumi itu tidak ada kesedihan buat mereka dan nggak ada rasa takut. Kenapa? Udah ada Allah sebagai pelindung. Keluarga tuh kayak Habib, siapa yang modelnya ini? Habib Hussein luar Batang. Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus yang dia robek-robek itu surat punya apa namanya itu, punya inian Belanda. Terus tiba-tiba balasannya datang, cuma dirobek-robek ditaruh di laut gitu, nggak dikasih ke tukang pos gitu. Itu subhanallah besokannya ada itu balasan surat dari istrinya. Oh ternyata istrinya sehat walafiat, terus anaknya udah lahir dan lain sebagainya gitu. Nah itu keramat. Nah para wali kalau nunjukin keramat sama kayak perempuan nunjukin lagi haid, malu. Bukan serta-merta itu. Nah hati-hati, makanya kalau ada orang yang suka keluarin ajaib-ajaibnya begitu, ini ada segala macam, antara dua ada tuh, tukang tipu, dukun, dua. Dibantu sama siapa ya dia? Jin, namanya apa itu? Berarti al-kahana, perdukunan. Nah bisa nggak nih orang-orang kayak kita yang banyak dosa timbul keajaiban? Bisa, insya Allah bisa. Itu namanya i'anah. Kenapa kita lagi rame-rame nih? Lagi demo gitu misalnya, tiba-tiba digebukin sama aparat. Kagak ngapa-ngapa dia. Mungkin karena banyak selawat kan gitu apa? Digebukin ke depan. Tiba-tiba muncul bajunya robek-robek, dianya nggak apa-apa. Ada nggak kayak begitu? Nah itu i'anah namanya. Nah kadang ada pergeseran makna, ada yang disebut katanya ilmu laduni.
ilmu laduni ini dipakai yang modelnya pas mau dia pukul begitu dia jadi kaku. Tar dulu, itu bukan ilmu laduni namanya. Itu pergeseran makna. Ilmu laduni itu ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditaruh dalam orang-orang ahli ma'rifat. Bukan urusan pukul jadi kaku, bukan. Itu dinamakan aja ilmu laduni, penamaan doang. Tapi ilmu laduni yang sebenarnya apa? Bukan itu. Jadi jangan sampai salah paham kita ya. Gitu. Banyak itu karena dia main energi dari pikiran yang yang dia pikirkan itu ada energinya di dalam. Nah, energi di dalam itu dia menyalur ke dalam dirinya dan gak ada, karena itu perlindungan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang mau aniaya dia gak bisa. Tuh. Ada pikiran yang begitu. Nah, jangan disamain itu. Jangan mentang-mentang ini ilmu laduni, berarti ilmu laduni itu yang kalau orang mau pukul kita tiba-tiba jadi kaku. Bukan itu. Ya, kita mesti pahami. Yang kedua daripada lanjutkan nih. Lanjut. Hah? Lanjut lah. Lanjut. Yang kedua daripada rukun Islam adalah iqamus shalah. Kita mendirikan sholat. Nah, sholat itu yang tadi yang kita sebut 5 waktu yang udah tawar-menawar dari 50 waktu, ya kan? Kalau misalnya nih sholat subuh itu merupakan bagian dari kepala kita. Terus kalau misalnya duhur itu 2 tangan kita yang 4 ruas. Terus kalau misalnya asar itu kaki kita yang 4 ruas nih, yang bagian paha sama betis, terus dua-dua kan jadi 4. Gitu. Kita nggak sholat subuh berarti nggak ada kepala kita. Lengkap nggak? Bisa hidup itu? Gak bisa hidup. Ini kan ke sholat subuh asik aja gitu. Orang udah tarhim apa segala macam bukannya siap-siap kita sholat subuh kagak. Tanggung, ya kan? Iya. Sholat subuh masih kita tinggal, sholat subuh banyak yang kesiangan, terus bilangnya ya Allah kasih saya rezeki yang banyak ya. Sholat subuhnya banyak yang ketinggalan. Bagaimana mau dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kan tuh kalau pagi-pagi tuh itu rezeki lagi diedarin tuh, lagi dibagi-bagi. Atau mungkin yang tadinya cuma rezeki kita itu segitu aja nih, cuman karena kita bangun subuh dan kita munajat ditambah sama Allah. Oh ngeliat, oh hamba saya ini lagi butuh, utangnya banyak, cicilan mau dibayar, rabe kasih dah. Nggak yang disangka-sangka nih. Jadi dah. Begitu mesti. Atau kita nggak sholat duhur, nggak ada tangan gitu, cakep nggak dilihatnya? Kagak cakep, nanti jalan-jalan tangan nggak ada. Bagaimana itu? Sempurna. Nah orang kagak sholat tuh, misalnya 5 waktu, nggak ada anggota badannya nggak lengkap, jalan bisa di siratal mustaqim gitu. Nggak bisa, hati-hati begini. Itu perumpamaannya. Wa ita'u zakah, menunaikan zakat. Nih zakat ini kita keluarin. Orang kadang pada ketakutan kalau ngeluarin zakat akhirnya jadi miskin. Oh enggak. Justru itu mensucikan dan bernambah kita punya. Yang kita nggak keluarin zakat itu bakal habis tuh harta. Yang tetap yang mana? Yang kita keluarin zakat 2,5% dari zakat harta ataupun zakat harta, zakat mah kami juga dong. Zakat harta dan zakat fitrah. Wasaumu Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Puasa itu apaan sih? Al-imsak an jami'il mufattirat min qabli tulu'il fajar ila ghurubisy syams. Jadi dia ini menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa secara syar'i. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maksudnya waktu maghrib. Nah, yang membatalkan puasa secara lahiriah kan makan minum. Tapi kebanyakan kita ini nggak pikirkan yang membatalkan daripada khasiat puasa itu secara batiniah. Nggak peduli, kita masih ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita gibahin orang, masih kita bongkar aib orang lain, baik itu secara langsung ataupun di media sosial. Nggak bisa tuh, lagi puasa udah stop dah. Termasuk ente nih kalau lagi nulis misalnya di media sosial nih, di WhatsApp atau di Instagram gitu, ada orang bongkar aib orang,
ente sebar tuh. Kan cuma jempol doang tuh yang bergerak tuh. Itu termasuk tuh. Nah daripada ngurusin begitu, makanya ada di grup WhatsApp apa segala macam. Nah bantulah dakwah. Habib siapa yang misalnya nih, lagi kajian kitab ini, ya kan ada di YouTube-nya, ya udah diedarin, nanti bagiin dah tuh forward. Ini kagak, yang nanti forward TikTokan mulu. Lagi zaman. Lagi zamannya. Ya ilahi Rabbi, sampai kapan mau maju, sampai kapan kualitas Islam mau maju? Gimana sih, rasis amat sih ente orang pada. Ente kecam tuh katanya Cina apa segala macam dikecam. Lah produknya dipakai. Handphone Cina. Tuh, ini jam tangan Cina juga. Baju Cina bahan. Ini tas kemarin Cina nih. Tergantung pemakaiannya juga. Iya, nah tergantung pemakaian. Dia bilang kalau mau begitu jangan beli produknya semua. Gitu. Kita ini kan Islam nih di sini kan paling banyak. Ya kan? Nah kalau mau sama-sama kita berjuang, bagaimana caranya? Kita jatuhin ekonominya semua. Begitu. Jangan ngomong teriak-teriakan. Takbir, obrol. Agak benar. Sebut nama Tuhannya nggak benar. Allah. Mana ada Tuhan Allah? Itu waktu takbiratul ihram bilangnya Allah itu. Nggak bisa. Lafzul jalalah alif lam ha. Nggak ada awau di situ. Allahu akbar. Ya kan? Salah. Apalagi mau jadi imam lagi begitu. Nyebut nama takbiratul ihram belum benar. Bagaimana mau dapat? Yang aneh jin sama ifrit godain dia itu. Ajak main. Nauzubillah. Makanya rapiin congor kita, rapiin juga. biar apa ya? Biar apa namanya, ngucapin huruf Al-Qur'an itu yang benar. Pas. Itu aja dulu. Ntar kemuliaan insya Allah datang sendiri. Wasal Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji bagi yang mampu kepadanya, berjalan kepadanya. Nah, kita uang mampu, kesehatan ada, tapi disuruh nunggu 10-15 tahun. Iya kan? Ya berarti belum mampu namanya itu. Duit ada nih, udah nggak usah pakai lewat gitu anda, nggak usah pakai lewat yang ada di pemerintah nih misalnya nih. Itu kepanjangan umumnya 10-15 tahun. Kita ambil haji yang ini aja khusus yang plus gitu istilahnya. Langsung berangkat itu. Covid. Kita juga di lockdown. Jadi nggak mampu juga kan? Nggak mampu juga karena selama ini berangkat ke sana cuma jadi bisnisan doang. Gitu. Jadi orang nyangkanya nih sekarang ini mentang-mentang ada duit, bukan lagi panggilannya Allah. Bukan lagi merasa dia itu tamunya Allah. Enggak. Yang penting ada duit, kita berangkat, bayar. Ya gitu. Nah Allah kasih bukti dari tuh, ente nganggap ente cuma gara-gara punya duit, begitu. Bisa berangkat ke rumah dan istilahnya Baitullah. Oh, jangan harap. Dikasih tuh penyakit apa ya namanya itu? COVID-19. Ya Allah. Pada bubar orang. Bubar. Itu virus yang kecil begitu doang. Yang baru apa ya? Oh kan, ada lagi penyakit. Ya Allah, ada aja tuh. Nah makanya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir tuh majelis taklim, kita bahas kitab yang benar. Kita perhatiin bacaan sholat kita, bacaan sholawat kita. Karena kalau kita bacaannya nggak benar, jangan cari pembelaan, beb, taruh beb, ya kan? Kan Allah ngelihat hatinya. Kan dia bilang nih kutu. Kan Allah ngelihat hatinya beb. Yang keluar dari mulut itu apa yang ada di dalam hatinya. Kalau yang di mulut keluar ini masih belum benar, berarti hatinya belum benar. Jangan main bawa-bawa istilahnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pintar banget kalau bawa dalil. Buat ngedebat apa ya? Kekurangannya dia, pembelaannya dia. Benerin dulu bacaan salat kita. Mau kemana kita? Mau mana kita emangnya? Salat itu udah tempat yang paling enak kita ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Waktu kita sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nggak ada, kita kecil di hadapan. Nggak ada apa-apa itu. Kita ajak bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita puji. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ajak ngomong tuh. Kita ajak bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya di mana? Jawabannya ente dengar setiap hari, setiap ente buka mata ente tuh sebenarnya dengar, cuma ente nggak mau dengar. Allah kasih tahu kekuasaannya, keberadaannya, wujudnya, tapi kitanya yang nggak mau tahu. Kitanya yang nggak peduli, kitanya yang nggak, kita cuekin ya Allah Subhanahu Wa Taala tiap hari. Makanya sholat 5 waktu itu bukan beban buat kita. Itu hadiah peninggalan Rasulullah buat kita. Ayo kita pegang sama-sama. Kita pegang yang kuat itu sholat 5 waktu. Kalau itu udah kuat, baru kita sholat sunnah. Yang wajib dulu tinggalin. Yang wajib dulu tinggalin. Yang wajib dulu kerjain. Baru yang sunnah-sunnah. Ya, anak kira itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.